Halo teman-teman semua. Nah, di part ketiga ini kita akan belajar bagaimanakah cara mengisi SPT secara keseluruhan. Adapun SPT yang dimaksudkan di sini adalah SPT 1721. Nah, langsung saja. Hal yang pertama yang harus kita isikan yaitu terkait dengan identitas dari perusahaan. Identitas sendiri itu meliputi NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Jadi kita isikan sesuai datanya. Ini adalah NPWP-nya. Lalu diisikan juga nama WP badannya, perusahaannya, yaitu PT Dwi Ananda. Isikan juga alamatnya. Setelah itu, isikan juga kode akun pajaknya. Isikan kode jenis setoran dan tuliskan apakah uraian dari pembayaran ini. Jadi, pembayaran ini termasuk pembayaran PPh pasal 21 masa pajak Januari 2023. Kita tandai di kolom yang ini masa pajaknya bulan Januari, lalu tahun pajaknya itu tahun 2023. Nah, setelah itu kita tuliskan berapakah jumlah yang harus kita bayarkan. Nah, yaitu sejumlah ini dia. Ini akan saya revisi. 133.242 rupiah. Nah, ditulis juga penyetornya siapa. Nah, jadi untuk 1.833 sekian ini itu didapatkan dari jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Jadi baik itu karyawan yang tetap ataupun lepas itu ditotal semua dan ditulis di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke lembar berikutnya, yaitu SPT masa. Nah, di sini kita tuliskan identitas pemotong terlebih dahulu, seperti biasa, NPWP, lalu nama perusahaan, alamat, nomor telepon, email. Lalu tuliskan juga objek pajaknya. Nah, objek pajak ini bisa meliputi pegawai tetap, penerimaan pensiun berkala, dan seterusnya. Untuk jumlah penghasilan brutonya, itu kalau di sini antara pegawai tetap dengan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas itu dipisah. Jadi untuk pegawai tetap yang dimiliki perusahaan itu ada 10 orang. Dan untuk yang tidak tetap itu ada 3 orang dengan jumlah penghasilan bruto pegawai tetap itu sekian dan pajak yang dipotong itu sekian. Dan untuk yang tidak tetap itu 15.200 dengan jumlah pajak yang dipotong 79.500. Setelah itu, kita total seluruhnya dan tuliskan juga kembali di sini total dari ini semua. Ini total pajak yang dipotong kita tuliskan di nomor 15. Setelah itu, di lembar berikutnya itu yang poin C terkait objek pajak final. Karena tidak ada yang perlu diisikan, jadi kita skip. Dan ini adalah untuk lampirannya. Jadi di lampiran ini kita memiliki formulir 1721 strip 1, yang strip 2 ada, ya. Dan untuk surat setoran pajak dan atau bukti pemindah bukuan itu kita juga memilikinya. Jadi tinggal diisikan lampiran yang memang kita miliki dan dibutuhkan. Setelah itu di poin E ada pernyataan dan tanda tangan pemotong. Jadi ini untuk karyawan yang bertugas untuk melakukan pemotongan ini dituliskan data-datanya. Setelah itu di bagian berikutnya ini adalah daftar pemotongan pajak penghasilan.
Jadi ini tuh berisi daftar-daftar nama pegawai tetap yang dimiliki perusahaan, beserta kode pajak, jumlah penghasilan, PPh yang dipotong, itu dituliskan di sini. Jadi nominal ini itu pada hakikatnya itu didapatkan dari hasil perhitungan PPh pasal 21 kita yang melakukan di awal tadi. Jadi dari penghasilan bruto ini, terus nanti akan dapat hasil akhir berupa tarif PPh yang dipotong itu ini semuanya. Lalu untuk selanjutnya di total juga berapa. Setelah itu, nah itu kalau tadi yang tetap, pegawai tetap, kalau di atas yang di bawah ini adalah untuk pegawai lepas atau pegawai tidak tetapnya. Isikan juga nomornya, tanggalnya, kode objek pajaknya, ini tanggalnya kita ganti jadi 2023. Nah, setelah itu kode objek pajaknya sama, dan ini penghasilan brutonya, dan PPh-nya juga di total di bawah. Dan di seksi selanjutnya ini adalah bukti pemotongan pajak per orangnya. Jadi untuk pegawai lepasnya itu ada buktinya juga sendiri. Dan ini adalah pertama untuk Widayanti dengan nomor sekian, alamat sekian, dan PPh-nya itu diisikan kode dulu, penghasilan bruto, terus diisikan dasar pengenaan pajak. Nah, dasar pengenaan pajak ini merupakan penghasilan kena pajak dibagi 12, jadi per bulannya itu berapa. Dan ini pegawai tidak tetap atas nama Widayanti ini tidak memiliki NPWP sehingga harus dikalikan 120%, sehingga PPh yang dipotong ini ada Rp42.000. Ada juga identitas pemotong, dan ini kita lakukan ke pegawai tidak tetap lainnya seperti untuk Udayana, atas nama Udayana juga, hampir cara pengisiannya itu sama. Begitu juga untuk Melina. Jadi ketiga pegawai lepas tadi harus dibuatkan bukti pemotongan pajak yang tidak final. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.